0,026. Artinya ini IC power tidak bekerja maksimal. Saya miringkan sedikit. Hop. Nah, Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. baik kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan menghajar PC Redmi 3S ini. Nah, kita shotkan ini on off ya, yang saya shotkan seperti ini. Kemudian ini juga ada test point. Lalu kita beri tegangan ya, kita beri tegangan. Kita lihat hasilnya atau kita lihat arusnya seperti apa. Oh, salah ini, salah, sorry. Nih, kabel power supply-nya salah. Nih. Wah, ini nyentuh ke belakang sana. Cari yang nggak nyentuh ya. Ini, lalu nih. Tuh, arusnya menunjukkan 0,026. Artinya ini IC power tidak bekerja maksimal. Kita pada kesempatan ini akan menunjukkan dulu ACP CPU-nya. Ya, tentu seperti analisa kita sebelumnya bahwa yang bermasalah sebenarnya adalah IC power. Ya, IC power nanti sambil kita cari dari bangkai ini, ya kan, banyak bangkai ini kan ya. Banyak bangkai, jadi kita cari yang IC power-nya sama. Nah, ini kita fokus angkat CPU dengan harapan nantinya arus masih sama. Arus masih sama. Yaitu arusnya di 0,026. Harapan kita nanti seperti itu tetap. Oke, ini kita angkat saja. Kita ACP. Bisa seperti ini ya, lebih enak mungkin. Jadi jepitnya dari samping. Pinsetnya kurang lebar. Nah, ini kita bisa jepit dari sini, ataupun nanti kalau memang pinsetnya lebar kita bisa dari arah begini. Ya, mana yang nyaman saja. Kemudian panas kita tetap menggunakan 360. Ya, 360 dengan angin 6, berapa ini anginnya nih? Angin 50. Oke, ini saya siapkan pinset di sini untuk posisi angkatnya. Ini masih ada sisa flak sebelumnya ya, jadi kita tidak perlu tambah flak lagi. Perhatikan timah-timah di sampingnya, seperti bagian pinggir ini. Kalau dia sudah meleleh, sudah mengkilat, bisa dipastikan secara keseluruhan panas sudah merata, termasuk di CPU-nya ini. Alangkah baiknya setiap kawan-kawan mengerjakan untuk tahap belajar, kita bisa ukur menggunakan stopwatch berapa lama proses pemanasan ini dengan panas yang kita setel. Jadi ingat, tiap blower beda-beda. Nah, apakah nanti setelah kita angkat arus dari mesin ini sama dengan sebelumnya? Artinya jika sama, jika tetap 0,026, berarti seolah-olah tadi pun CPU itu tidak teraliri oleh tegangan atau tidak ada konsumsi arus. Nah, ini belum mendidih total, jadi saya coba senggol ya. Patokan kita untuk IC yang tidak dilem itu disenggol.
Nah, banyak yang khawatir, kepanasan bagaimana Mbah? Apa nanti tidak malah mati? Untuk IC yang di LAN, memang kadang panasnya itu harus lebih singkat. Tapi untuk IC yang tidak di LAN begini, ya agak lama, asal kita tidak diam blowernya, maka bisa dikatakan aman ya. Nah, ini di sekitar-sekitarnya juga sudah meleleh nih. Ya, kita bisa pastikan IC atau timah di bawah IC ini sudah mateng, sudah masak. Nah, sudah. Nah, kalau saya ngangkat itu saya miringkan dulu. Ya, saya ulangi nih. Tadi sudah sempat. Oke, saya miringkan sedikit. Hop. Nah, aman. Tidak ada yang berantakan. Memang dalam mengerjakan CPU ini jauh lebih enak, lebih nyaman menggunakan mikroskop. Oke, tahap pertama tentu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kita tarik timah-timah yang lama ini menggunakan solder. Nah, soldernya biar tidak karat, bisa kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan solder refresher, tip refresher. Jadi untuk tip refreshernya saya menggunakan ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita celupin ke tip refresher supaya nanti matanya mengkilat bersih ya. Kemudian baru kita bersihkan bekas yang ada di PCB. Tarik dulu seperti ini. Nah, enaknya menggunakan mata solder pisau seperti ini ya. Jadi langsung saya ketokkan saja di meja, kemudian lalu kita bersihkan lagi nih. Bisa kita tarik. Ingat waktu membersihkan seperti ini jangan terlalu ditekan, hanya sekadar lewat saja begini. Gesek, 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 gesek gitu. Jadi hanya sekadar lewat. Oke, kita putar, ambil sisi lainnya. Allah, panas. Ini agak silau ya, agak pengaruh dari lampu. Nah, bekas wick yang sudah ketempelan timah ini sebaiknya kita bersihkan supaya nanti waktu menarik berikutnya tidak kembali lagi timah yang sebelumnya. Untuk flak gunakan tetap yang sisa di PCB, masih bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini kita pastikan kemarin pada praktik sebelumnya bahwa tegangan untuk CPU ada yang tidak ada, sehingga bisa dipastikan CPU tidak bisa bekerja, syarat kerjanya nggak ada. Ini yang masalah sebenarnya adalah si power. Cuman ini kita tunjukkan sama-sama cara membersihkan, cara mengerjakan CPU biar kawan-kawan nanti dapat contoh ya, bisa melihat contohnya. Kita bersihkan dulu pakai cotton buds, korek kuping.
Jadi harus betul-betul bersih seperti ini. Kalau dirasa masih ada grunjal-grunjal, ada bongkahan-bongkahan atau ada kaki di PCB yang masih timahnya agak tinggi, ini bisa kita bersihkan kembali. Oke. Nah, tapi rasanya ini udah cukup bersih lah ya. Oke. Jadi 2 IC tidak ada, hanya IC power. Kita cek arusnya sekarang. Ya, kita cek arusnya. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial servis handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 4,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.